Prompter gue di depan kan. Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Kawan-kawan, gue izin untuk tidak melanjutkan live reaction dini hari tadi setelah channel kita sempat dihack dan alhamdulillah bisa direcover lagi teman-teman. Jadi untuk keamanan kita putuskan untuk bersih-bersih dulu, makanya hari ini kita putuskan untuk taping dulu dan kita jadwalin ya. Jadi bukan live formatnya, tapi lebih ke taping ya. Kita akan kembali lagi live nanti malam dini hari untuk pertandingan Brazil melawan Jepang, dilanjut FMS pagi, dilanjut lagi live reaction Belanda melawan Maroko. Oke, kawan-kawan, jadi minta doanya biar tidak terjadi lagi. Kita akan ensure penjagaan keamanannya lebih ketat lagi biar tidak terjadi presiden serupa. Oke, dan kali ini tentu gue tetap akan absen dulu para komunitas My Friends yang sudah meninggalkan jejak dengan berbagai macam profesi unik di kolom komentar sebelumnya. Antara lain profesinya adalah tukang sate. Guys, boleh nih kalau tim FMS kapan-kapan main ke daerah kalian, boleh nih diajakin makan sate. Nice dream ya. Ada juga petani muda di Kebumen, respect petani yang memberikan supply tentunya seluruh vegetable ya, atau ini sayur-sayuran kita ataupun juga bahan makanan pokok kita seperti beras dan lain-lain. Tetap semangat petani muda, dan juga tentunya ada karyawan retail. Nah, nggak apa-apa deh kita sebutin aja nih ya, Alfamart ya, yang tetap dalam mode radio mendengarkan Football Morning Show setiap harinya. Nice dream. Dan tentunya FIFA World Cup lagi seru-serunya. Seperti serunya kita kemarin melawan para hacker-hacker ya, yang mencoba tentunya mengganggu stabilitas dari tim FMS. Jangan lupa kawan-kawan untuk tetap ikhlas dan merayakan Football Morning Show. Kalian nonton ini sambil nonton FIFA World Cup dengan membeli tentunya FIFA limited editionnya Rexona di toko kesayangan kalian ya. Caranya gampang, ikut berburu stars bersama Rexona dengan membeli produk Rexona apa saja yang cocok dengan kalian, dan jangan lupa disimpan struk pembeliannya. Untuk kalian yang belanja online tinggal di screenshot, untuk kalian yang beli offline tinggal di foto. Nah, untuk kemudian tinggal kalian submit bukti pembelanjaannya ke WhatsApp Rexona yang bisa kalian akses dengan men-scan QR code yang ada di pojok kiri bawah layar kalian. Langsung kumpulkan stars sebanyak-banyaknya untuk menukarkan hadiah langsung, di mana periodenya hanya berlaku dari tanggal 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Dan Rexona adalah deodoran pertama yang memiliki teknologi amino aktif dengan 3 kali proteksi melawan keringat dan bau badan. Berkat Rexona, Football Morning Show bisa disaksikan secara gratis setiap hari selama Piala Dunia, dan ini adalah tentunya masa ujung dari partnership gua Hanif Tamrin dan juga Football Morning Show bersama Rexona, karena setelah Piala Dunia kerjasama kita sudah berakhir. Oleh karena itu jangan lupa dalam Last Dance ini kita berikan tentunya kenangan dan memori baik bersama Rexona dengan cara komen W Rexona di kolom komentar. Dan buat kalian semua yang bukan member, kalian bisa mensupport tetap dengan cara ya, di subscribe, diklik tombol like-nya, dan jangan lupa juga disimpan tombol hype-nya untuk seluruh video FMS agar bisa muncul di beranda YouTube kalian. Oke, kita awali tentunya bahasan hari ini tanpa berlama-lama karena Bang Arif Hartanto bilang, Bang gak usah banyak bacot, langsung aja masuk ke bahasan materi karena gua mau kerja. Oke, Bang Arif, kita lanjut dulu tentunya dari sebuah tajuk ya, penghujung dari laga babak grup di Piala Dunia yang berakhir begitu banyak dengan drama. Tentu diawali dengan hasil imbang 0-0 antara Kolombia kontra Portugal yang sekaligus mengakhiri kemungkinan bertemunya Last Dance 2 GOAT Messi dan Ronaldo di perempat final, karena dengan hasil imbang Portugal itu membuat mereka berada di posisi runner up dan harus terlempar ke bagan yang berbeda dari Argentina ya, kurang lebih seperti itu. Dan Portugal nyaris kalah di Hard Rock Stadium, mengalami tekanan bertubi-tubi kawan-kawan dari Kolombia sepanjang pertandingan, sebuah kondisi yang jauh dari bayangan mengingat Nestor Lorenzo, pelatih dari Kolombia, itu mencadangkan top scorernya alias Luis Suarez, striker dengan rekor gol tertinggi Kolombia yang merumput di Eropa bersama Sporting dengan torehan 38 gol bersama Sporting musim lalu. Dan ada juga
satu back sayap kanan yang memperkuat Crystal Palace, Daniel Munoz, yang juga tentunya dicadangkan kontra Portugal. Dan itu membuat dua pemain inti ini tidak memperkuat Kolombia yang justru mendominasi Portugal, teman-teman. Dan alasannya dari Roberto Martinez itu adalah tentunya adaptasi udara panas di Miami. Meskipun Roberto Martinez secara sadar memilih Palm Beach sebagai camp timnas Portugal agar bisa secepat mungkin terbiasa dengan cuaca panas ekstrim di Florida. Dan tidak heran pemain terbaik Portugal di pertandingan ini adalah Diogo Costa, sang kiper yang memang tampil sangat-sangat gemilang menahan gempuran bertubi-tubi dari pemain Kolombia. Dan ini nyaris saja sebenarnya Kolombia menang di penghujung laga injury time menit ke 95 ya, 94-59 tepatnya, di mana gol dari Davinson Sanchez ini dianulir karena offside-nya seujung jempol kakinya saja, kawan-kawannya. Kita lihat ya bagaimana begitu tipis keputusan ini, dan hasil yang nyaris berbuah kekalahan untuk Portugal jika gol yang dicetak di injury time oleh Davinson Sanchez ini tidak dianulir karena permasalahan lewat satu jempol saja. Roberto Martinez beralasan jika dia ingin menggunakan ke-22 pemain lebih banyak rotasi dan sering melakukan pergantian saat turun minum. Antara lain, dia beralasan jika Joao Neves hanya tampil 45 menit, Ruben Dias hanya tampil 45 menit, ingin memberikan rotasi kepada Diogo Dalot menggantikan tentunya Joao Cancelo, tapi ada satu tentunya yang tidak masuk dalam daftar rotasi, dan itu adalah sang striker legendaris Portugal Cristiano Ronaldo yang tampil selama 90 menit dalam 3 pertandingan partai grup di Piala Dunia. Kita lihat dulu statement dari Roberto Martinez terkait hasil ini. Ini adalah ujian yang sangat berharga bagi kami menghadapi Kolombia dalam kondisi yang sulit, membuat tim belajar banyak. Kami memang belum mampu mengontrol laga seperti yang diinginkan. Tetapi saya sangat puas dengan intensitas pertahanan dan penampilan Diogo Costa. Setelah 3 pertandingan di fase grup, saya melihat Portugal menjadi tim yang lebih siap, lebih percaya diri, dan lebih bersatu. Sekarang kami fokus menghadapi Kroasia dengan target yang sama, memenangkan setiap pertandingan. Itu yang disampaikan oleh Roberto Martinez, yang memang dengan Cristiano Ronaldo sebagai starting, Portugal tampil harus lebih pragmatis karena Ronaldo tidak bisa memainkan peran pressing ya. Dan tentu fans dari timnas Portugal harus terbiasa dengan hal ini. Peluang terbaik Ronaldo terjadi dalam posisi offside, dan ketika corner pun dia lebih banyak jogging dan bersiap tentunya untuk melancarkan counter attack ya. Bahkan setelah istirahat water break, Cristiano Ronaldo juga dispossess atau kehilangan bola. Dan Portugal yang harus beradaptasi tentunya mengadaptasi aspek permainan terbaik dari sang striker legendaris dengan United sebagai tim dan mencoba untuk mengkomplement ya permainan dari Cristiano Ronaldo. Jika tidak, tentu Portugal akan kembali kesulitan di laga 32 besar menghadapi Kroasia yang tentu saja barangkali kali ini tidak dinaungi keberuntungan seperti dianulirnya gol Davinson Sanchez ya. Itu dia kawan-kawan, nanti kita lihat seperti apa dan kita juga akan live react untuk laga tersebut, dan tentunya untuk mendukung Bang Dodo God gua agar membungkam kritikan dan mencetak hat-trick. Nice dream ya. Kita pindah dulu ke Iran yang baru saja berduka karena resmi gugur tidak lanjut ke babak 32 besar setelah akhirnya hanya mampu meraih hasil imbang ya. Dan ada tuduhan jika Iran itu secara sengaja ingin digugurkan oleh FIFA dan tuan rumah. Sebuah tuduhan yang cukup serius dilemparkan oleh sang kapten Mahdi Taremi terkait bagaimana pengalaman dan juga treatment terhadap timnas Iran mulai dari turnamen diawali hingga turnamen berjalan. Seluruh persiapan timnas Iran diwarnai aspek yang tidak ideal. Baru datang bisa ke Amerika hanya berhitung selang hari. Beda sekali seperti timnas lain yang bisa aklamitasi dulu. Mereka punya masalah dengan izin kedatangan, bahkan harus memindahkan camp ke Meksiko selama beberapa waktu. Ada juga limitasi atau keterbatasan dari sisi logistik. Banyak visa supporting role dari timnas Iran yang tidak di-approve, termasuk
presiden dan wakil presiden dari federasi, dan ada juga tentunya tekanan dalam bentuk tekanan politik pasca meletusnya ketegangan di Selat Hormuz, dan terakhir itu terkulminasi dengan kontroversi dianulirnya gol kemenangan Iran oleh VAR yang sekaligus juga memastikan mereka tersingkir dari babak grup dan tidak lolos ke 32 besar. Kita lihat dulu statement dari Kapten Iran Mahdi Taremi pasca Iran resmi tersingkir dari Piala Dunia. Kami harus melawan segalanya di sini. Saya tidak tahu apakah benar demikian, tetapi sepertinya semua pihak menginginkan kami tersingkir, baik tuan rumah maupun FIFA. Gianni Infantino datang ke ruang ganti di laga pertama dan berjanji akan menyelesaikan masalah. Namun logistik kami tidak ada di sini. Kami tidak punya media kami. Di mana media kami? Bahkan kami tidak punya kitman. Tidak ada presiden dan wakil presiden kami. Itulah secara jujur kondisi yang disampaikan oleh Mahdi Taremi yang harus mereka terima ya selama berjalannya turnamen Piala Dunia, dan mungkin kalian bisa sampaikan juga ya bagaimana versi kalian, apakah memang terjadi diskriminasi atau tidak ya. Oke, dengan tentunya hasil yang sudah selesai di wrap up di partai group stage, sekarang kita bisa melihat bagan 32 besar secara terang benderang teman-teman. Yuk kita lihat dulu bagaimana ini adalah full schedule dari 32 besar yang sudah tersaji dimulai tadi malam, dan mulai nanti dini hari juga akan tersaji banyak sekali laga-laga menarik ya. Ada Prancis Swedia, Belanda Maroko ya. Kemudian juga ada Portugal, Kroasia, kemudian juga tentunya ada Brazil Jepang ya, hanya sisa 2 perwakilan dari Asia, dan juga tentunya ada laga-laga menarik lainnya. Nanti kita akan juga coba sampaikan live reaction buat kalian semua di hampir seluruh pertandingan agar teman-teman tentu bisa merasa ditemani ya nonton bolanya sambil seru-seruan bersama. Dan kita tinggalkan dulu Piala Dunia, masuk sedikit ke breaking news dari Spanyol. Jika Deloitte Football Money baru saja melansir daftar rilis terbaru beserta detail revenue yang sudah dilaporkan oleh seluruh tim-tim terkaya di Eropa, dan Barcelona kembali menjadi tim nomor 2 berpenghasilan tertinggi di dunia. Ini dia teman-teman ya. Dalam ranking Deloitte Football Money League ya, itu Barcelona sudah kembali ke posisi kedua dan menjadi tim dengan salah satu penghasilan terbesar dengan total 975 juta euro tahun lalu. Itu berarti terjadi peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun kemarin di mana Barcelona hanya mampu meraup keuntungan sebesar 760 juta euro. Jadi kenaikannya hampir 200 juta euro dari sisi pemasukan Barcelona, dan hanya terpaut 40 juta euro saja dari Real Madrid yang berada di urutan 1 dan satu-satunya tim yang mampu melewati marka 1 miliar euro keuntungan setiap tahunnya ya. Dan tentu ini sekaligus menjelaskan alasan kenapa Barcelona bisa menawar Anthony Gordon sebesar 80 juta euro dan melepas penawaran 100 juta euro untuk Julian Alvarez. Karena untuk pertama kalinya teman-teman, Barcelona bisa beroperasi dengan aturan 1:1. Jadi berapa banyak revenue yang bisa mereka dapatkan bisa diputar kembali untuk membangun skuad, membeli pemain, begitupun juga dengan membayar gaji ya. Jadi dengan penjelasan 975 juta euro, kalian bisa bayangkan ya kemampuan finansial dari Barcelona itu seolah-olah kini kembali pulih. Dan salah satu bagian yang berkontribusi besar dari itu apalagi kalau bukan La Masia ya, dimana La Masia menjadi alasan Barca bisa kembali agresif di bursa transfer setelah beberapa posisi itu mampu diisi ya, posisi inti oleh jebolan-jebolan La Masia. Kalau kita tarik mundur saja teman-teman di timnas Spanyol hari ini yang berlaga ya di Piala Dunia, mayoritas itu tentu disumbangkan oleh La Masia ya. Mayoritas itu dari La Masia, hanya beberapa nama saja seperti Dani Olmo atau Ferran Torres yang tidak. Sisanya itu
kurang lebih kontribusi dari La Masia, dan itu juga di-highlight oleh Profesor Akademi dari Federasi Sepak Bola Brazil, Roger Machado, yang berbicara kepada Diario AS terkait keunggulan Barcelona dalam tentunya melayout blueprint membangun akademi yang top notch ya. Barcelona membuktikan bahwa kebangkitan klub harus berjalan seiring antara pengelolaan keuangan dan rencana olahraga. Sambil memperbaiki kondisi finansial, mereka tetap konsisten mengembangkan pemain muda yang memang menjadi identitas klub. Banyaknya pemain binaan Barcelona di timnas Spanyol menunjukkan keberhasilan strategi ini. Ya, itulah dia. Pedri, Gavi, ya, kemudian Pau Cubarsí, Gerard Martin, Lamine Yamal, ya semua guys ya, hampir semua kurang lebih itu menjadi jebolan dari La Masia dan membuat mereka tentu tidak tergantung selalu dengan transfer-transfer ekstra mahal. Itu dia. Dan kita lanjut dulu ke Premier League, di mana kita masuk ke detail kesepakatan yang sudah terjadi antara Manchester City dengan Elliot Anderson. Itu akhirnya di-reveal oleh The Telegraph secara detail. Jika Manchester City memberikan gaji 300.000 pound per pekan untuk Elliot Anderson dengan kontrak hingga 2031, itu berarti dia sudah dipastikan mengantongi 90 juta pound sterling alias lebih dari 2 triliun ya untuk berkarir selama 5 tahun kontrak di Manchester City. Kalau kalian punya 2 triliun, lebih dari 2 triliun kurang lebih, kalian mau ngapain teman-teman? Ayo coba di kolom komentar coba disampaikan ya. Dan Telegraph secara eksklusif merilis kesepakatan personal ini yang memang merupakan bracket gaji yang diterima oleh Elliot Anderson adalah salah satu pemain dengan bergaji yang klasifikasinya tinggi di Man City. Ini sama seperti gajinya Mark Guehi juga ya. Mark Guehi juga segitu, yang di atasnya mungkin hanya Erling Haaland dan beberapa pemain ya. Dan ini sekaligus tentu mengindikasikan kenapa alasannya Manchester United mundur teratur. Tidak hanya karena nilai transfer itu fantastis, 116 juta pound sterling, menyamai kurang lebih pembelian untuk Florian Wirtz di Liverpool. Tapi juga secara gaji itu masuk dalam bracketnya Marcus Rashford. Kurang lebih gitu teman-teman ya. Mungkin itu yang sekaligus menjadi pertimbangan kenapa akhirnya Elliot Anderson juga lebih memilih untuk pergi ke Man City ketimbang Man United saat terjadi initial contact di antara kedua tim tersebut ini ya. Kurang lebih begitu. Dan ini juga baru saja dirilis oleh Fabrizio Romano jika Manchester City akan ikut untuk perburuan Ayub Buadi, tetapi fokusnya untuk tahun 2027 alias musim depan ya. Fabrizio melaporkan jika Man City masuk perburuan Ayub Buadi yang tampil begitu bersinar bersama timnas Maroko. Itu berarti persaingan Buadi ini benar-benar memanas karena diperebutkan oleh hampir seluruh klub besar Eropa, antara lain Real Madrid, Liverpool ya, Arsenal, PSG ya, dan kini paling anyar itu Man City juga ikut dalam perburuan Ayub Buadi meski untuk masa depan. Ya kurang lebih ini mirip-mirip transfernya Jeremy Jacquet di Liverpool atau Giovanni Quenda di Chelsea. Dibeli dulu, dibiarin di Lille, nanti tahun berikutnya baru bergabung ya. Mungkin ini adalah bagian dari upaya Man City untuk mempersiapkan kehidupan mereka tanpa Rodri yang memang kontraknya juga akan resmi berakhir di tahun 2027. Nah, sementara Arsenal, Liverpool itu menginginkan kehadiran Ayub Buadi langsung ya di jendela transfer musim panas ini. Kita lihat nanti seperti apa dinamika pergeserannya teman-teman, dan kita lihat dulu statement dari Fabrizio Romano di kanal YouTube-nya terkait upaya City mendatangkan Ayub Buadi. Man City masih terus berdiskusi untuk melancarkan rencana merekrut gelandang muda Lille Ayub Buadi. Rencananya City ingin mengamankan transfernya sekarang, tetapi membiarkan Ayub Buadi tetap bermain di Lille selama 1 musim lagi sebelum
bergabung secara resmi ke Etihad Stadium pada musim panas 2027. Negosiasi belum selesai dan masih ada beberapa klub lain yang juga menginginkan tanda tangannya ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman, dan ini ada berita juga dari Omar Berrada ya, CEO dari Manchester United yang akhirnya buka-bukaan terkait alasan kenapa akhirnya Ruben Amorim, pelatih kesayangan kita semua, itu dipecat dari Manchester United. Berbicara secara khusus kepada The Athletic, Omar Berrada akhirnya angkat bicara tentang situasi yang terjadi sebelum akhirnya pemecatan itu harus diberikan kepada Ruben Amorim yang sekarang sudah resmi menjadi pelatih kepala AC Milan. Ya, kita lihat statement dari Berrada ya kepada The Athletic. Saya rasa bagian di mana Ruben sedikit buntu adalah karena dia tidak siap dengan betapa besarnya klub ini. Kritikan terhadap ide dan keputusan-keputusan Anda terus datang tanpa henti. Dan dia kesulitan menghadapi itu. Bukan karena tugasnya terlalu besar baginya, tetapi dia justru menyudutkan diri sendiri karena terlalu mempertahankan idenya dan ingin membuktikan ke semua orang jika idenya bisa bekerja. Ya, kurang lebih karena batu ya itu guys ya. Kalau disingkat mah kurang lebih di summary gitu ya, karena terlalu batu dengan keyakinan dan idenya. Jadi akhirnya memojokkan diri sendiri. Itu kata Omar Berrada ya. Jadi bukan berarti Man United tidak percaya terhadap sosok Ruben Amorim juga. Cuman mungkin kurang fleksibel aja gitu ya dalam menavigasi kesulitan-kesulitan yang dialami sepanjang tentunya masa baktinya di Man United. Dan ada juga kabar yang kurang mengenakan dari Man United pasca cederanya Ugarte di laga kontra Spanyol kemarin, sekaligus tentu membuat rencana akuisisi gelandang dari Manchester United itu harus kembali diimprovisasi kawan-kawan ya. Cedera ligamen lutut yang cukup serius sepertinya harus diterima oleh Manuel Ugarte dan diprediksi sang pemain akan absen panjang. Awalnya Man United berencana merekrut 3 gelandang musim ini. 2 gelandang dengan budget yang sudah mereka miliki. 1 gelandang lewat penjualan Manuel Ugarte ya. Dengan situasi di mana cederanya cukup serius dan mengharuskan dia absen panjang, definitely Man United harus kembali berpikir ulang karena sudah tidak bisa menjual Manuel Ugarte dan harus menunggu sang pemain pulih dulu. Begitupun dengan availability dari Ugarte sendiri yang tidak bisa suddenly menjadi backup karena harus absen panjang. Jadi ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula ya. Dan ini membuat akhirnya tentu United harus berpikir kreatif. Karena awalnya ada minimal 5 rekrutmen yang ingin mereka tuntaskan di musim panas ini. 3 gelandang tengah, 1 posisi wingback kiri, dan 1 lagi posisi sayap kiri. Dengan cederanya Ugarte berarti akuisisi dari salah satu posisi harus dikorbankan. Dan sepertinya yang harus dikorbankan itu adalah posisi sayap kiri, di mana United menerima kepulangan dari Marcus Rashford pasca peminjaman yang cukup gemilang dari Barcelona, sehingga tentu biaya merekrut sayap kiri itu tidak perlu dikeluarkan jika Rashford bertahan dan fokus menghadirkan 2 gelandang plus 1 back kiri ya. Dari kalian seperti apa kawan-kawan fans Man United dengan berita ini? Apakah menjadi cukup pesimis dengan kemampuan United untuk menavigasi bursa transfer, apalagi beberapa nama kemarin mereka sudah putuskan untuk tidak lanjut seperti Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan sekarang tengah berduel dengan Tottenham Hotspur untuk Matheus Fernandes yang meminta angka tambahan West Ham United suddenly ini ya. Dan dia juga ditawarkan gaji yang lebih tinggi oleh Tottenham Hotspur. Nah, ini kabarnya adalah permainan dari sang agen George Mendes yang ingin mengeruk lebih banyak uang dari tim yang membeli jasa atau servis dari Matheus Fernandes ya. Itu dia teman-teman. Dari Man United kita masuk sedikit ke Chelsea. Ada sebuah breaking news jika Xabi Alonso itu berencana membeli Granit Xhaka dari
Sunderland. Ini dilansir oleh David Ornstein dari The Athletic. Jika tawaran pertama bahkan dari Chelsea sudah resmi ditolak dan dianggap nilai yang ditawarkan adalah sebuah penghinaan dari Sunderland ya. Karena tawaran pertama dari Chelsea ini teman-teman itu hanya sebesar 8 juta pound sterling saja. Mengingat memang Granit Xhaka sudah berusia 33 tahun. Ini sekaligus juga mengindikasikan terjadi sebuah perubahan besar. Approach dari strategi transfer Chelsea under Xabi Alonso yang tidak melihat aspek usia menjadi faktor utama untuk akuisisi pemain. Ini mengingat tentunya juga histori hubungan yang sangat baik yang dijalankan oleh Xabi Alonso dan Granit Xhaka berdua memiliki masa yang indah di Leverkusen, bahkan sampai membuat mereka mampu dethrone alias menggulingkan Bayern Munich sebagai juara Liga Jerman. Dan itu yang juga ditransmit oleh Xabi Alonso inginkan ke Chelsea dan juga sudah dibuktikan oleh Granit Xhaka di Sunderland. Suddenly ini Sunderland dari tim promosi mampu menjelma dan lolos ke Eropa. Nah, spirit dan juga tentunya rasa profesionalitas dan kedewasaan itu yang ingin dia bawa ke ruang ganti Chelsea untuk memulai era keganasan Xabi Alonso. Nah, kurang lebih gitu ya. Dan tawaran 8 juta pound sudah resmi ditolak oleh Sunderland dan dianggap sebagai sebuah insult alias penghinaan. Prinsip dari Sunderland dengan penawaran yang sangat rendah ini adalah tidak akan mendengarkan tawaran lanjutan dari Chelsea maupun tim lain manapun. Kita lihat nanti apakah kemampuan Xabi Alonso menavigasi negosiasi ini bisa mengunlock kepindahan dari Granit Xhaka atau tidak. Kita lihat dulu tapi statistik gemilang dari Granit Xhaka musim lalu bersama Sunderland. Dari total 34 pertandingan, 32 kali dia tampil sebagai starter dengan rataan rating 7,2. Kontribusi 6 assist dan 1 gol. Menit bermain hampir selalu 90 menit. Dan hanya berjarak 5 minggu pasca pidato emosional dari Granit Xhaka di Stadium of Light, di mana gue izin mengutip, dia bilang, seluruh fans apa yang mereka berikan kepada tim ini, para pemain, staff, dan klub ini sungguh luar biasa. Tanpa support kalian selama home dan away, kami tidak akan mungkin mencapai Eropa. Tidak akan mungkin. Sebagai kapten, saya janjikan ini baru awal. Lebih banyak momen menyenangkan akan kami bawa ke stadion ini. Hanya berjarak dari 5 minggu dia ngomong itu, dia sepakat untuk pindah ke Chelsea karena kesepakatan personal dengan Xabi Alonso sudah tercapai. Tinggal kecepatan club to club aja yang memang ini sepertinya agak sedikit sulit untuk bisa di-unlock pasca tawaran yang cukup nyeleneh ya dari Chelsea cuma 8 juta pound ke Sunderland. Dan sekarang juga ada mixed reaction dari fans Sunderland terhadap keinginan Granit Xhaka untuk pindah teman-teman ya. Dan masih dari Chelsea, jika outgoings juga tengah berlangsung dan pasca langsung beberapa hari berselang setelah menetapkan Trevoh Chalobah masuk dalam daftar jual, tawaran perdana sudah masuk dari Como. Iya, Como resmi menawar Trevoh Chalobah sebesar 22 juta pound alias 25 juta euro. Dikutip dari Daily Mail, Chelsea langsung merespon penawaran Como dengan memberikan counter offer. Nah, ini langsung mau nego nih karena emang lagi dijual kan. Penawaran pertamanya tidaklah sebuah hinaan gitu ya. Karena kan harga yang dipatok 35 juta pound untuk Trevoh Chalobah. Como mulai dari 25 dulu nih. Nah, dengan demikian Chelsea bersedia bernegosiasi, menurunkan sedikit ekspektasi permintaannya dari 35 juta di depan. Kalau bisa gini Como, dicicil saja 30 juta di depan, 5 jutanya dalam bentuk bonus. Itu apakah nanti Como berkenan untuk mengakomodir teman-teman permintaan dari Chelsea. Karena kan memang Como baru saja mengeluarkan 60 juta euro untuk membuat Nico Pas bertahan 1 musim lagi. Ini juga penjelasannya menurut gua masih bisa belanja Trevoh Chalobah sebesar itu. Kenapa? Karena ini ada klausul proteksi dari
buybacknya Real Madrid sebesar 80 juta euro. Berarti sebenarnya ini adalah kesepakatan yang mendesain Como itu Nico Paz hanya bertahan 1 musim saja di Como. Musim depan tuh sebenarnya balik lagi ke Real Madrid gitu ya. Karena alasannya jika tidak financial fair play tentu harus dijustify oleh Como terkait pengeluaran transfer yang cukup jor-joran ya. Karena harus seimbang dengan pemasukannya. Itu dia. Dan kita masuk sedikit, ada in-depth yang cukup menarik. Coba gue susun yang menjadi alasan kenapa tiba-tiba Arsenal ini suddenly mengincar Bruno Guimaraes. Nah, ini berita eksklusif David Ornstein ya. Itu dilaporkan 1 hari yang lalu jika Arsenal sudah melempar penawaran via perantara atau intermediaries sebesar 60 juta pound untuk servis dari Bruno Guimaraes. Nah, ini apakah benar ini sebuah tawaran yang tiba-tiba datang out of nowhere? Atau memang sebenarnya ini sebenarnya Arsenal sudah memantau Bruno Guimaraes sejak lama. Karena kan nama-nama yang dikaitkan itu sebenarnya adalah Ayub Buadi, Sandro Tonali, Matheus Fernandes. Tapi bid atau tawarannya tiba-tiba ke Bruno Guimaraes teman-teman ya. Dan secara eksklusif di Athletic menjelaskan jika ternyata Edu sudah lama memantau Bruno Guimaraes bahkan sebelum dia pindah ke Olympique Lyon dan masih bermain untuk Atletico Paranaense. Itu dia teman-teman. Ya, kita lihat dulu statement dari Thiago Nunes yang merupakan pelatih Atletico Paranaense ketika masih melatih Bruno Guimaraes saat itu ya. Edu ingin mendengar pendapat saya tentang karakter Bruno Guimaraes. Apakah dia pemain yang cocok untuk Arsenal? Edu bercerita jika filosofi mereka berubah dengan kehadiran Mikel Arteta. Dan mereka menginginkan pemain yang bisa mengontrol penguasaan bola, kemudian mencari space atau ruang. Hal yang dimiliki oleh Bruno Guimaraes. Ya, itu yang disampaikan oleh mantan pelatihnya. Dan ternyata memang Bruno G itu sudah dipantau oleh Arsenal bahkan sebelum dibeli oleh Olympique Lyon dan pindah ke Newcastle United teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya historical scoutingnya Arsenal ini cukup oke. Dan apakah benar 2 klasifikasi dari aspek permainan tersebut mampu menguasai bola dan juga mencari ruang itu cocok dengan terminologi gelandang yang disematkan secara tipe permainan oleh Bruno Guimaraes. Coba kita lihat ya dari grafisnya apakah benar ya dia memiliki karakter all round. Kita lihat ya. 3 assist di 3 match group stage bersama Brazil menjadi testament Bruno G adalah all round midfielder ya atau gelandang yang komplit ya. Dia berkarakter kombatif dari sisi defense, namun juga tidak kalah reliable untuk sisi offense. Terbukti dengan 3 assist yang dia buat di fase group stage bersama Brazil di Piala Dunia. Hal ini krusial dalam permainan Arsenal di mana Premier League semakin lama semakin fisikal dan Arteta butuh pemain yang bisa memberikan dampak di kedua aspek defensif maupun ofensif. Itu alasannya kenapa Declan Rice posisinya semakin morphing dari awalnya defensive midfield itu sekarang berkembang menjadi box to box bahkan tidak jarang ditampilkan sebagai attacking midfield dan all round itu juga yang dimiliki oleh Bruno Guimaraes ya, itu yang pertama. Dan aspek yang kedua, bagaimana Bruno Guimaraes itu mampu bersinar di ruang yang sempit teman-teman ya. Di Eropa, Arsenal ini beda sama Premier League. Kalau Premier League tadi kan lebih fisikal, di mana dibutuhkan daya kombatifnya Bruno Guimaraes untuk mengkombat ya permainan fisik dari tim-tim Premier League. Tapi di Eropa, di Liga Champions, itu dibutuhkan pemain yang bisa keluar dari tekanan, dari pressing, dan tetap mampu memberikan umpan-umpan progresif ketika dikawal dan dipres begitu ketat. Nah, ini yang menjadi alasan juga. Kita lihat bagaimana secara grafis Bruno Guimaraes, mirip-mirip nih guys ya, itu memiliki aspek ini. Partai final Liga Champions kemarin antara PSG kontra Arsenal menjadi testament di mana Arsenal hanya punya 27% penguasaan bola akibat taktik pressing monster yang diterapkan oleh PSG. Dalam aspek ini tentu Arsenal butuh pemain yang ketika di pressing itu bisa tetap tenang,
kembali mampu mencari ruang. Coba kita kembalikan grafisnya. Nah, ini adalah 3 musim terakhir bagaimana Bruno Guimaraes secara data mampu konsisten tetap bisa melancarkan progressive passing teman-teman dalam kondisi di press ya setiap musim dengan angka yang jauh lebih superior ketimbang gelandang-gelandang lain di Eropa ya. Karena Arsenal harus punya pemain yang mampu melepas progressive pass dalam kondisi tertekan, dan di Eropa Bruno G salah satu pemain yang punya statistik tertinggi dalam melepas umpan progresif dalam kondisi di pressing 2-3 pemain lawan dan tidak merasakan tekanan. Dia hanya bermain aja gitu ya. Jadi ini menjadi alasan kenapa akhirnya dia yang dipilih meskipun sebenarnya usianya akan segera memasuki 29 tahun di musim ini teman-teman ya. Dan kita tinggalkan dulu Arsenal, ada juga sebuah breaking news yang ketiga hari ini. Jika Yan Diomande resmi lebih memilih untuk membela PSG ketimbang Liverpool apabila dia memutuskan untuk pergi dari Leipzig pada musim ini. Ini resmi disampaikan breaking newsnya oleh David Ornstein dini hari tadi. Dan ini merupakan pukulan telak bagi Liverpool yang memang sudah terus berupaya mendatangkan jasa sang winger ya. Yan Diomande sudah memilih masa depannya dan diungkap secara eksklusif oleh David Ornstein yang disampaikan jika proyek yang dipimpin oleh Nassar Al-Khelaifi, Luis Campos dan tentunya juga kehadiran seorang Luis Enrique membuat Yan Diomande merasa kans dia untuk memenangkan Ballon d'Or di masa depan lebih besar bersama PSG ketimbang Liverpool ya. Faktor pendekatan dari sang sporting director itu memberikan kesan luar biasa bagi Yan Diomande dari aspek sporting yang menjadi tentunya penilaian terbesar dalam keputusannya. Dan Leipzig sebenarnya sudah menolak tawaran 100 juta euro Liverpool dan tetap hold on atau bertahan di angka 130 juta euro apabila ada tim yang tertarik untuk bisa memakai jasa Yan Diomande pada musim panas ini. Angka yang tidak punya masalah bagi PSG untuk ditebus. Karena memang salah satu tim terkaya, 2 kali back-to-back Champions League winner, dan memiliki kondisi finansial yang sangat sehat ya. Dan itu berarti efek domino akan segera terjadi dengan dipastikannya nanti Yan Diomande pindah ke PSG. Bradley Barcola akan suddenly available di jendela transfer. Dan tentunya ada 2 destinasi yang mungkin untuk dieksplor bagi Bradley Barcola. Pertama tentunya Liverpool yang all of a sudden itu ketimpa durian runtuh yang juga dapat winger bagus lagi nih ya. Tergantung harganya cocok atau tidak. Dan yang kedua tentunya juga Arsenal yang tengah berupaya mencari sosok penyerang sayap kiri yang berkualitas untuk mengimprove nama-nama yang mereka miliki saat ini dalam diri Trossard dan juga Gabriel Martinelli. Itu dia teman-teman ya. Dan ada juga beberapa news yang kalian lewatkan di late night show kemarin. Coba kita recap dulu teman-teman ya. Coba grafisnya dong. Ada beberapa yang dilewatkan. Bumpernya nggak ada nih untuk news yang dilewatin. Nggak ada. Oke, udah. Ini adalah beberapa news yang kalian lewatkan. Yang pertama adalah Goncalo Ramos yang memecahkan rekor transfer ternyata bukan 55 juta euro tapi 70 juta euro ya bersama AC Milan yang sekaligus menjadi pemain termahal sejak 126 tahun ya. Rekor transfer Milan itu berdiri ya, kurang lebih gitu. Dan ada juga interest dari Juventus untuk mendatangkan John Lukumi. Dan Bologna on the other hand yang juga memiliki John Lukumi sangat tertarik dengan jasa Fabio Miretti ya. Jadi ini skemanya bukan barter tapi nanti Bologna akan beli Fabio Miretti 14 juta euro menutup kebutuhan capital gain dari Juve agar bisa comply dengan financial fair play sebelum 30 Juni. On the other hand, harga dari John Lukumi punya release clause 28 juta, Bologna minta dilepas 25 juta, tawaran Juventus 18 juta plus 3 juta add-ons ya. Nanti kita lihat apakah akan deal atau tidak. Dan terakhir, Inter Milan itu tengah serius memantau Brooke Norton-Cuvi, back sayap kanan Genoa pasca gagal mendatangkan Marco Palestra. Keinginan dari Genoa itu mematok harga 20 juta euro sementara tawaran dari Inter Milan berkisar sekitar 18 sampai 20 juta
plus bonus ya. Kurang lebih gitu ya. Ada juga ketertarikan dari Napoli, Juventus, dan juga tentunya Fiorentina untuk Brooke Norton-Cuvi yang juga tampil cukup baik di Serie A musim lalu. Itu dia teman-teman beberapa materi hari ini yang bisa gue sampaikan. Terima kasih banyak buat kalian semua yang tentunya sudah tetap stay tune. Meskipun kemarin terjadi kendala teknis, ada yang nge-hack, semoga tidak terjadi lagi. Tetap minta support dari kawan-kawan semua agar FMS tetap bisa mengudara setiap hari, tidak terjadi lagi insiden-insiden force majeure seperti dini hari tadi teman-teman ya. Dan gue ingin meminta pledge ya atau memohon sebuah movement kekompakan kita ya, karena kan besok itu hari Rabu ya, Rabu pagi pertandingan Belanda melawan Maroko kan seru tuh, kick off-nya jam 8. Sebelumnya jam 7-nya ada FMS. Jadi gue pengen tes ya kekompakan kita. Gue pengen tes kekompakan kita. Kalau ternyata penonton live-nya bisa mencapai 3.000, gue akan spill kejutan milestones ini lebih cepat. Apa itu? Kalian bisa akan sampaikan, dapatkan nanti beritanya di halftime ya, Belanda melawan Maroko. Kalau sampai penonton live-nya 3.000 nih, kan terakhir FMS itu bisa 2.900-an paling tinggi. Kurang 100 lagi teman-teman ya. Jadi coba tahan sampai halftime, karena langsung dari FMS lanjut ke live reaction Belanda lawan Maroko. Gua akan spill ini ada apa. Ini gue akan spill ke kalian secara eksklusif. Oke? Itu dia teman-teman. Semoga bisa disupport ya. Dan jangan lupa juga untuk bergabung ke Discord. Karena di musim yang baru nanti akan ada kejutan juga buat kalian. Terutama para member yang bergabung di Discord. Yang non-member juga bergabung di Discord akan mendapatkan kejutan dari kita. Boleh dong kredit title-nya nggak dinaikin ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Terima kasih buat Rexona, terima kasih buat seluruh sponsor, terima kasih buat kalian yang tetap setia mensupport, dan pastinya kita ketemu lagi nanti dini hari untuk laga 32 besar live reaction. Diawali dengan late night show dulu. Late night show akan ada in-depth lagi seperti apa, kemudian lanjut live reaction 32 besar, end stream, kemudian football morning show, lanjut lagi Belanda kontra Maroko ya. Thank you so much kawan-kawan, and as always my friends, tetap semangat, tetap positif, tetap menjalani hari dengan aura yang positif ya, karena di tengah-tengah situasi sulit kita tetap harus bertahan. Kita bertahan dulu aja teman-teman ya. Nanti apapun yang terjadi semua akan lebih baik. And as always my friends, have a lovely day.